Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah janji kepada saudara semua akan membahas ayat 129 Surah At-Taubah. Hasbiyallah La ilaha illallah Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kepadanya lah aku berserah diri dan dia adalah pemilik arsy yang maha agung. Dari kemarin kita bicara tentang hasbi Allah. Kalimat inilah yang harusnya ada di hati kita, di pikiran kita. Dan kita genggam terus kalimat ini. Kita gigit kalau perlu supaya tidak keluar lagi dari mulut kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita. Hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Bukan berarti kita nggak perlu sama yang lain. Kita perlu sama yang lain. Tapi kita nggak butuh pertolongannya. Kita hanya butuh pertolongan Allah semata. Ketika kita ketemu dengan persoalan hidup, permasalahan, kesempitan, kesusahan, problem, kita tidak biasa kembali kepada Allah. Kita biasanya mencari dulu yang lain. Muyer aja mencari yang lain sampai kayak benang kusut. Buntut-buntutnya apa? Kita malah nggak bisa keluar, nggak tahu lagi jalan keluarnya kemana. Nggak berhenti nih tangan saya nih, mesti di stop, pegangin. Ini kita nih. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita harus keluar dari zona jelimet ini. Keluar aja. Saat itu keluar. Keluarnya kemana? Keluarnya ke Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Emang kita ini nggak ada imannya. Kalau saudara saat ini sedang berhutang, apa yang terjadi? Gak bakalan kebayar. Mati saya. Ayo aja terus. Kalimat-kalimat negatif terus saudara kasih kepada diri saudara sendiri. Dan akhirnya kenegatifan itulah yang terjadi. Padahal kalau saudara bilang hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Ada orang datang kepada saya. Ustazina, saya punya usaha kurang lebih sudah belasan tahun. Sebutlah 15 tahun. Usaha ini sangat saya sayang Ustaz. Dari sini saya bisa nyekolahin anak, nguliahin anak, ngawinin anak. Dari 0 Ustaz, bahkan dari 10 tahun sebelumnya. Jadi totally 25 tahun. Usaha ini dibangun sama ayahnya Ustaz. Begitu kata si ibu ini cerita. Ya Allah Ustaz, tahun ini ujian datang. Ada adik ayahnya ini, ada adik suaminya ini, yang kemudian sebutlah begitu minjem sertifikat. Sertifikat ini digadaikan, sedangkan sertifikat ini adalah seluruh aset yang berdiri di atasnya bisnis yang sudah dibangun 15 tahun. Tidak bisa disita, terlambat mengetahui, keburu gede, keburu nggak bisa kebayar. Lalu yang bikin parah adalah suaminya ini merekomendasikan lagi adiknya ini kepada orang lain, sehingga muncul lagi sertifikat yang lain sebagai tanggungan dari si suami tersebut. Dia bilang, mungkin kalau saya hilang punya saya aja nggak ada masalah, tapi ini punya orang lain pun harus saya tanggung. Saya pernah hidup seperti ini saudara. Apa yang saya katakan kepada Allah? Bagimu ya Allah,
Masalah satu sama masalah dua sama aja. Apa susahnya bagi Allah kalau Allah mau menyelesaikan kedua-duanya masalah? Jangan lagi 2, 4 lagi nih masalah. Ternyata ada sertifikat lagi di sini, ada sertifikat lagi di sini, ada mobil lagi di sini mesti diganti, ada motor lagi mesti diganti, semua total. Kalau Allah berkehendak maka terjadilah. Bangun kepasrahan. Ucapkan kalimat ini, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa memberikan saya rezeki yang cukup untuk menebus sertifikat saya. Dan sertifikatnya orang-orang lain yang digadaikan oleh ipar saya. Katakan seperti itu. Enggak akan terjadi benang kusut karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, saya mah terserah Allah aja. Nanti pabrik saya sama rumah-rumahnya mau disita-sita. Nanti rumah orang, sertifikat orang harus saya ganti. Ya saya ganti. Nanti bakal jadi pengadilan, bakal jadi polisi. Jadi pengadilan polisi, terserah sajalah. La ilaha illahu, semua begini dan begitu juga adalah Allah. Alaihi tawakkaltu, kuserahkan semuanya pada Allah dan Dia Maha sanggup atas semua apa yang sedang aku hadapi. Selesai. Ini ilmu, saya bisa katakan kepada saudara, ikutin aja. Nanti pertolongan akan datang kepada saudara. Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di mana letak ikhtiar kalau begini ceritanya? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk berikhtiar? Saudara, apa sih yang bisa saudara lakukan? Saudara minjam, itu kan yang saudara sebut sebagai ikhtiar. Kalau memang meminjam saudara sebut sebagai ikhtiar, fadhol, silakan jalan meminjam. Tapi jangan jadikan pinjaman itu sebagai Tuhan saudara. Jadikan sebatas ikhtiar saja. Ikhtiar itu bukan Tuhan. Apakah kalau saudara dapat pinjaman, lalu saudara tutup bank, kemudian sertifikat saudara dan aset-asetnya tidak akan melayang? Belum tentu. Ente lunasin itu. Kemudian malah api yang mengambil ente. Habis juga. Percayalah. Tidak ada yang bisa mengambil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang sudah Allah berikan kepada tangan seseorang kecuali Dia sendirilah yang sudah memberikan. Dia yang mengambilnya dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Jangan melawan takdir. Do not fight your destiny. Just follow. Ikutin saja. Tutup buku dan saudara rangkul istri, iya mah. Alhamdulillah, betapapun kita sudah selesai 15 tahun. Anak sudah pada gede, tinggal yang kecil, yang nyantre. Mau diapain? Allah sudah memberikan kita 15 tahun. It's enough, cukup buat kita. Kita sujud aja mendingan. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya diganti. Bukan, ya Allah kenapa? Pernah ikut kan chatting dengan Pepeng kan? Apa kata Pepeng waktu itu? Kita nih senantiasa bertanya, oh my God, why me? Ya Allah kenapa aku? Lalu kata Pepeng, Allah jawab, why not? Lucu juga sih. Why, emang kenapa enggak gitu? Iya bener juga, kalau Allah udah bikin hilang, hilang. Tapi kalau saudara pasrah, maka yang terjadi akan seperti ini. Saudara diusir nih dari rumah kontrakan. Jangan ngelawan. Ngerumah saja, emang nggak bayar, mau diapain? Koreksi diri. Iya juga ya, pantas juga saya diusir dari kontrakan ini. Wong saya nggak pernah sholat malam di sini. Saya jarang sholat subuh. Ngaji juga setahun sekali, kayaknya cuma awal Ramadan doang. Puasa apalagi, ya Allah, nggak ada kebaikannya sama sekali. Baik ya Rob. Kalau memang untuk menebus dosa saya harus meninggalkan kontrakan ini. Terserah Engkau sajalah. Bimbing saya ya Allah, kemana saya harus melangkah. Nggak mungkin Allah tidak menjemput saudara. Nggak mungkin. Di hari saudara keluar dari rumah, begitu keluar teman datang. Mau kemana man? Bawa tas sama bini begini lengkap. Alhamdulillah, saya hari ini udah nggak boleh lagi pakai rumah ini. Lalu diusir. Ya begitu dah. Lo nggak bayar.
Iya. Subhanallah. Ya udah, yang sabar ya. Assalamualaikum. Ya, kirain mau dijemput. Kata Ustadz mau dijemput. Ya tenang aja dulu. Tenang aja dulu. Ini kan malaikat Allah nih, verifikasi data. Ini verifikasi data. Minas sobirin amla. Dari golongan orang yang sabar atau tidak? Minas syakirin amla. Dari golongan orang yang bersyukur atau tidak? Ternyata malaikat lapor di ujung sana. Rob, tadi sudah saya tegur dia. Kenapa diusir? Ya mas, saya nggak bayar. Kamu marah sama yang punya? Enggak lah, orang saya nggak bayar. Terus mau kemana? Ya saya mau coba cari masjid. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Kayaknya sih tahu mas. Apa selain nggak bayar? Ya saya pernah berzina. Saya pernah minum-minuman. Jadi susah kayak begini. Ya saya bertobat kepada Allah. Nah Allah kabulin. Ini belum tentu nih tukang ojek biasa. Belum tentu teman biasa. Belum tentu saudaranya biasa. Belum tentu kerabat dari manusia biasa. Bisa jadi inilah malaikat Allah melakukan verifikasi data. La ilaha illahu. Tidak ada yang bisa mengusir kecuali Allah sendiri yang mengusir. Datanglah ibu pemilik kontrakan ini. Terus dia nanya, mau kemana? Mau pergi bu, mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah katanya, salah-salah langkahnya. Emang gak boleh tinggal lagi sama anak saya? Iya habis, gak boleh tuh, gak bayar. Ntar saya ngomong sama anak saya, masuk aja, masuk. Masuk. Masuk aja, masuk. Bawa tasnya, bawa. Anak kecil kayak gini kasih, masuk aja. Nanti emak yang ngomong. Bu Haji yang ngomong sama anak Bu Haji. Insya Allah. Tapi Bu Haji udah masuk aja. Hasbi Allah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ayat 129 ini nanti kita akan bahas di segmen berikut. Mengajarkan kita untuk kembali kepada ayat 128. Baru dia akan sempurna. Kembali lagi pemirsa di Wisata Tian TV bersama saya Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat para donatur PPPA yang telah memberikan sumbangsinya, partisipasinya, donasinya untuk program-program pembimbingan penghafal Al-Quran. Terima kasih juga buat para wali-wali santri inden, saudara-saudara yang mengatakan bahwa dalil Quran hanya milik orang kaya, salah besar. Inilah ikhtiar kami untuk menjadikan ini menjadi mandiri. Saudara-saudara yang tidak mampu, silakan datang, please come. Silakan datang. Lalu bicaralah dengan teman-teman di pesantren. Maaf nih, kita nggak punya duit. Kita ada yang segini, bisa nggak? Atau malah nggak punya duit sama sekali, bisa nggak saya nyantren? Tugas kami membuat anak-anak saudara itu menjadi sekolah. Tugas kami dan tugas kita semua untuk nyekolahin mereka-mereka yang tidak punya duit, tidak punya biaya. Izinkan kami mengurus anak-anak saudara semua, insya Allah. Yang punya duit bayar, gitu aja, selesai. Kembali lagi pemirsa. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Enggak cukup dengan kita bilang gua sih pasrah, tapi enggak sholat juga. Gua sih pasrah, enggak duha juga. Gua sih pasrah, enggak tahajud juga. Gua sih pasrah, enggak sabar juga. Gua sih pasrah, enggak ikhlas juga. Contoh, saya ikhlas Pak Ustadz. Masalahnya rumahnya punya mertua, itu namanya enggak ikhlas. Ikhlas polanya udah. Tapi Pak Ustadz nanti saya bakal di PHK jadi mantu. Ya di PHK udah resiko lo, gimana lagi. Lo salah. Pasrah itu tanpa cacat, bulat, nol, bulat, O bulat, tanpa cacat, bulat. Saudara datang ke mertua. Saudara datang ke mertua. Saudara bilang, saudara ngaku salah sama dia. Assalamualaikum mak, cium tangan dong. Mak, mohon maaf, saya udah salah ngebohongin mak. Sebenarnya saya pinjem itu sertifikat buat saya gade dan ternyata sekarang harus diambil sama bank. Belum tentu mertua ngusir. La ilaha illahu. Bukan mertua yang membuat ente jadi bubar rumah tangga, tapi Allah. Bukan mertua yang membuat ente berpisah dengan anak ente alias cucunya, bukan, tapi Allah. Maka Allah pula yang bisa kemudian merekatkan, memaafkan,
memaafkan, memberikan kasih sayang. Apa kata mertua? Emak udah tahu sih. Kira-kira 2 bulan yang lalu ada orang bank datang ngasih tau emak kalau nggak dibayar nanti akan begini ceritanya. Ada orang juga datang lagi sama emak, dia bilang sertifikatnya di tangan kami dan ini bakalan disita. Emak sedih sebenarnya. Tapi emak ingat lagi ya, emak juga dulu nggak punya rumah ini. Ini rumah punya Allah, dari Allah. Ya sekarang kamu gimana? Mau berubah apa enggak? Kalau kamu emang mau berubah, ya bismillah. Kita ngontrak, kita bagi sama orang, biarin sudah. Jangan ngitung rugi. Yang penting emak sekarang dapat mantu yang sudah sadar, dapat mantu yang sudah tobat. Ente nih yang the loser mikir begini, enak kalau begitu mau Ustaz, selesai dong urusan. Ya kan saya bilang belum tentu. Jalanin aja dulu. Episode saat itu episode nelongso, ya terima. Hasbiyallahu. Tapi saudara balik ke ayat 128-nya. Balik ke ayat 128-nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hadirkan Rasul ke dalam diri saudara. Saudara berselawat, saudara balik ke masjid. Hatta saudara di penjara pun, di penjara itu saudara kemudian melaksanakan ibadah-ibadah. Min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah itu sama orang-orang mukmin. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang. Kalau ente jadi orang beriman, percaya nih. Ente di depan rumah mertua tuh, ente bilang sama Allah begini, saya percaya sama engkau ya Allah, bahwa engkau yang sudah memisahkanku hari ini akan mempersatukan kembali. Maka terjadi. Allah Rauf kok. Allah Rahim, maha pengasih, maha penyayang banget. Coba dah jalanin. Kaget aja saudara. Itu kejadian terjadi 2009. Tiba-tiba 2011 begitu ya. Lagi tawaf di Baitullahil Haram. Sebelah kanan mertua, sebelah kiri istri, depan anak-anak kita, Masya Allah. Habis sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, habis itu istri cium tangan sama suami, suami istri cium tangan sama mertua, kira-kira begitu. Nah, cium tangan nih. Apa yang kita ucapin? Mak bener kan udah maafin? Iya, subhanallah ya, Allah kasih rezeki rumah kembali. Emang sih lebih mahal, tapi yang tetap kamu juga yang beli. Waktu disita harganya 300 juta. Utangnya pego, nyesek dong. Nggak mungkin nggak nyesek. Pego. Emaknya beli harga 300 juta, disitanya pego, nyesek. Tapi lihat ketika mau dibeli harga 600. Tapi mertuanya ini dikasih duit 1M sama anaknya. Mak, ini 1M. 600 bayarin lagi rumah emak yang ono. Kalau emang emak nggak mau yang lain, mau yang itu, 400 buat emak sendiri. Hari ini pun kita bisa umroh, subhanallah. Pemirsa, kita baca nih ayat sebagai penutup taklim kita pada hari ini. Seperti kata Wirda, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, saudara baca 7 kali ayat ini setiap hari. Insya Allah, Allah akan bikin saudara semua mudah-mudahan hilang kegalauan, keresahan, ketidaktenangan, kekhawatiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Saudara, jangan lewatkan khataman Quran harian
lewat www.santritafis.com. Mudah-mudahan pahala milik Antv juga dan milik kita semua. Sampai ketemu lagi besok hari Senin. Saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin. Dan doakan saya, mudah-mudahan saya juga menjadi orang-orang yang senantiasa menyebut hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar cukup sudah hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.